Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kita akan menyampaikan materi mengenai pengenalan organisasi pecinta lingkungan. Untuk pembahasannya kita telah mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Andes Susilarto. Siang Bapak. Selamat siang. Dan yang kedua adalah Reza Fatur Rahman selaku Ketua Organisasi Pecinta Lingkungan periode 2019-2020. Siang Mas. Ya, untuk pembahasannya kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan pertama adalah, tolong dijelaskan Bapak dan Mas mengenai asal mulanya dibentuknya organisasi pecinta lingkungan. Monggo. Ya oke, terima kasih atas waktunya. Organisasi pencinta lingkungan. Jadi ini perlu saya sampaikan tentang kenapa OPL ini dibentuk. Nah, SMA Negeri Baram ini membentuk organisasi namanya OPL, Organisasi Pencinta Lingkungan. Itu kan dibentuk tahun 2018. Jadi latar belakangnya ini, ketika kita mendapatkan predikat sebagai sekolah adiwiyata nasional itu tahun 2018, kita berusaha mencapai target yang lebih tinggi, yaitu menjadi sekolah adiwiyata tingkat mandiri. Nah, sebagai sekolah adiwiyata atau sekolah yang memiliki karakter peduli dan berbudaya lingkungan, itu salah satu indikator menuju pada kemandirian adiwiyata itu adalah dengan adanya kader-kader lingkungan. Nah, kader itu bisa saja sebenarnya dibentuk, tetapi dalam manajemen pengelolaan adiwiyata ini kita berpikir luas. Alangkah lebih baik, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau mereka diwadahi oleh sebuah organisasi baru. Jadi organisasi baru ini organisasi yang dibentuk oleh SMA Negeri Baram sebagai sekolah adiwiyata dalam rangka penguatan karakter peduli dan berbudaya lingkungan. Untuk Bapak, tolong jelaskan apa itu sekolah adiwiyata. Ya, terima kasih adiwiyata ya. Jadi kalau dilihat dari asal muasal kata atau secara etimologis, adi itu unggul atau memiliki kelebihan. Nah, wiyata ini adalah tempat pelaksanaan pendidikan atau sekolah. Jadi adiwiyata itu sebenarnya artinya sekolah unggul. Nah, sekolah unggul dalam konsep yang ditanamkan, karena ini programnya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Dinas Lingkungan Hidup ini memiliki program dalam rangka membangun karakter peduli lingkungan bagi seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia. Ya. Ini salah satu programnya adalah bagaimana menciptakan atau membangun sekolah sebagai generasi mudanya agar siswa-siswinya ini memiliki karakter, terutama adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kepekaan terhadap masalah lingkungan. Oleh karena itulah dicanangkanlah yang namanya adiwiyata. Jadi adiwiyata walaupun konsepnya diartikan itu sekolah unggul, tapi yang dimaksud di sini adalah sekolah yang memiliki kepedulian terhadap persoalan lingkungan. Itu seperti itu. Nah, adiwiyata sebagai sekolah yang memiliki kepekaan terhadap lingkungan itu dibangun sekolah berdasarkan pada 3 prinsip. Satu, prinsip partisipatif, ya, artinya bahwa membangun kepedulian lingkungan di sekolah itu tidak hanya milik kepala sekolah, tidak hanya milik siswa, tetapi milik bersama. Kedua, itu ya edukatif, bahwa yang namanya adiwiyata itu atau gerakan peduli lingkungan ini itu adalah sebuah pendidikan, ya, pembelajaran bahwa ketika kita melakukan aktivitas A, nanti dampaknya apa? Sebuah pendidikan. Ketika kita menyampaikan A atau kita melakukan sebuah kegiatan A, sekilas kita nggak tahu,
bahwa itu nanti akan bisa berpengaruh pada permasalahan global. Jadi edukatifnya, yang mendidikan karakter itu prinsipnya edukatif, memberikan suatu pembelajaran. Prinsip yang ketiga yaitu berkesinambungan atau berkelanjutan. Adiwiyata itu bukan sebuah program yang hanya ada pada saat tertentu. Yang namanya adiwiyata itu bukan sesuatu yang hanya terjadi saat itu. Karakter budaya itu terus. Selama manusia ada, karakter itu harus dibangun. Maka disebut sebagai sebuah pembudayaan. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah bisa melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan, maka sekolah ini berhak mendapat sebuah predikat. Predikatnya itu sekarang menurut Permen KLHK nomor 52 namanya adiwiyata. Jadi sekolah yang bisa melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan ini berhak menyandang predikat sekolah adiwiyata. Sebagai wujud karakter peduli dan berbudaya lingkungan, adiwiyata juga memiliki tingkatan. Ketika pada tingkatan tertentu kita diberi predikat adiwiyata kabupaten, karena tingkatan dari bawah dulu. Nah, sekarang adiwiyata kabupaten itu diberikan sekolah yang berdasarkan penilaian itu bisa mendapatkan nilai 70. Sekarang ini. Nah, ketika kita diadakan evaluasi diri dengan instrumen tertentu, ternyata kita mendapatkan nilai 80, kita berhak mendapatkan predikat adiwiyata tingkat provinsi. Ketika 90, kita nasional. Pak, bagaimana kalau saya bisa 100? Nah, ketika 100, maka predikat yang diberikan adalah mandiri. Dan ketika kita menjadi mandiri, itu menurut KLHK Semen Jember 100 sudah nilainya sudah paling luhur. Nah, tetapi apakah nanti ketika mandiri sudah berhenti? Bukan. Namanya pembudayaan itu tetap ada selama kita ada. Pembudayaan itu adalah proses pewarisan dari generasi ke generasi. Jadi kalau dulu seperti ini, berikutnya seperti ini. Tidak boleh dihilangkan. Itu namanya sebuah pembudayaan. Maka tidak ada kejuaraan adiwiyata. Tidak ada juara satu adiwiyata. Tidak ada. Adanya adalah predikat. Nah, kemudian tadi, apa sih hubungannya dengan OPL? Nah, ketika sekolah memiliki predikat sebagai sekolah peduli dan budaya lingkungan, nah di sini mesti harus memiliki karakter yang kuat. Nah, untuk memiliki karakter yang kuat itulah maka diperlukan sebuah kader. Mereka-mereka yang siap menjadi penggiat. Nah, mereka-mereka yang siap menjadi penggiat lingkungan itulah yang kemudian diwadahi. Maka dibentuklah yang namanya OPL. Jadi hubungan apa antara adiwiyata dengan OPL? Di OPL itu dibentuk dalam rangka penguatan karakter peduli dan berbudaya lingkungan yang merupakan atau yang nanti predikat yang didapatkan adalah adiwiyata. Gitu kan, Mas? Ya. Yang spesial apakah mau menambahkan? Izin memberikan informasi aja. Jadi SMA Negeri Jember itu pertama kali mendapat predikat adiwiyata mandiri itu tahun 2013 itu. Mandiri 18. Kalau kabupaten itu dari. Terus 2015 menjadi adiwiyata provinsi dan 2015 juga menjadi adiwiyata nasional. Serta pada tahun 2018 SMA Negeri Jember mendapat predikat sebagai sekolah adiwiyata mandiri atas berkat sedikit perjuangan dari OPL juga, waktu itu bernama Garda Pendikar. Dan sekarang SMA Negeri Jember akan menuju ke ASEAN Eco School atau adiwiyata ASEAN. Sebenarnya itu sudah pernah menuju ASEAN Eco School ya waktu tahun 2019. Ya, namun pada tahun 2019 usia adiwiyata mandiri SMA Negeri Jember itu belum memenuhi kriteria. Jadi ini saya tambahkan. Ketika 2018 kita mendapatkan predikat sebagai adiwiyata mandiri, itu Desember ya, predikat itu diberikan Desember bulan. Saya sendiri juga yang ke Jakarta bersama-sama dengan kepala sekolah untuk menerima penghargaan. Maka tingkatan setelah itu adalah masuk ke tingkatan ASEAN. Nah, di tingkat ASEAN ini predikat yang diberikan pada sekolah yang peduli dan budaya lingkungan itu namanya ASEAN Eco School. Ya, jadi sekolah lingkungan tingkatan ASEAN. Nah, kalau di Jawa Tengah ini sudah ada sebenarnya, tapi SMK
Nah, sekarang lalu bagaimana, sejauh mana sih peran dari OPL? Karena tadi kan bertanya tentang OPL. Jadi saya hanya ingin menambahkan keberadaan OPL sebagai organisasi kaitannya dengan pencapaian predikat adiwata ini sangat besar. Karena apa? Boleh dikatakan mungkin 60% dari indikator fisik adanya aktivitas lingkungan itu nampak dalam kegiatannya OPL. Bukan hanya itu, bahkan lomba sekolah sehat pun dokumennya banyak mendapatkan dari OPL. Jadi intinya yang ingin saya tekankan, begitu besarnya peran dari organisasi ini sebagai kader peduli dan budaya lingkungan. Bukan hanya masalah adiwiyata saja, sekolah sehat, akreditasi sekolah, penilaian kinerja sekolah. Untuk Mas Reza, apakah ada kata-kata untuk kader lingkungan supaya tetap menjaga lingkungannya? Atas pertanyaannya, ya untuk jargon-jargon yang perlu siswa SMA Negeri 1 Cibarang ketahui yaitu ada 3. Yang pertama SMA, yang kedua Semana, yang ketiga Adiwiyata. Karena SMA Negeri 1 Cibarang merupakan sekolah Adiwiyata, apalagi pendekatnya sudah mencapai Adiwiyata mandiri. Kalau misalnya jargon SMA, kalau misalnya bilang SMA itu dijawab maju bersama, hebat semua. Kalau misalnya yang bilang Jaya, Semana, dijawab Jaya. Kalau Adiwiyata, dijawab sekolahku, sehat badanku, selamat bumiku, bersih, belajar, semangat, Allahu Akbar. Untuk Mas Reza, apa sih tanggung jawab dan tugas-tugas kader di kelas? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tugas-tugas dan tanggung jawab kader di kelas, itu yang pertama kader Bimtak itu mengawali kegiatan 30 menit bersama Semana berupa kegiatan tadarus Al-Quran untuk yang beragama muslim dan yang muslim menyesuaikan. Yang kedua, mengawali kegiatan berdoa pada awal pelajaran dan juga akhir pelajaran. Yang ketiga, mengajak teman-teman kelas untuk selalu menggunakan sandal ketika mau ke masjid untuk melakukan sholat-sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah. Yang keempat, mengajak teman-teman di kelas untuk sholat sunnah dan sholat wajib dilaksanakan di Masjid Green Ar-Rahmah secara tepat waktu. Untuk tugas dan tanggung jawab kader hemat energi dan air di kelas itu yang pertama, mematikan alat-alat listrik ataupun keran air apabila tidak digunakan. Yang kedua, untuk selalu mengumpulkan, mengajak teman-teman untuk tidak mengaktifkan HP saat kegiatan jam pelajaran dimulai atau kecuali pada saat tugas dari perintah dari tugas guru. Yang ketiga itu mematikan alat-alat listrik apabila tidak digunakan pada setelah kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk kader HEA sendiri diharapkan setelah kegiatan belajar mengajar tidak langsung pulang, tapi mengecek alat-alat listrik yang telah digunakan apakah sudah dipastikan dimatikan atau belum. Terus yang keempat itu aktif dalam kegiatan biopori dan resapan air di depan kelas. Itu kan biasanya di depan kelas ada taman-taman kelas. Biasanya itu di setiap taman kelas itu ada biopori dan juga resapan air. Jadi untuk kader HEA sendiri memiliki tugas untuk selalu aktif dalam kegiatan biopori dan resapan air. Apabila biopori sudah penuh, diharapkan langsung diambil buat dijadikan pupuk pada tanaman. Dan resapan air itu diharapkan jangan sampai ada lumut, karena lumut itu tidak baik buat resapan air sendiri. Dan tanggung jawab kader penghijauan sendiri di kelas itu yang pertama, untuk selalu menjaga lingkungan kelas tetap asri, sejuk dan juga hijau. Karena jika lingkungan kelas itu asri, otomatis kegiatan belajar juga akan menjadi nyaman, enak dan juga tidak membosankan. Yang kedua itu mengajak teman-teman untuk selalu menjaga pohon-pohon yang ada di sekitar kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan juga yang ketiga itu mengaktifkan kegiatan literasi lingkungan berupa literasi penghijauan. Jadi kegiatan literasi itu bukan cuma tentang membaca atau bukan tentang baca, tapi juga bisa mengamati lingkungan sekitar. Tugas dan tanggung jawab kader literasi sendiri yang pertama, mengawal kegiatan 30 menit bersama Semana berupa kegiatan literasi buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, mengkoordinir pojok literasi dan juga aktivitas-aktivitasnya. Yang ketiga, mengaktifkan mading-mading di kelas maupun mading-mading di sekolah. Untuk tugas dan tanggung jawab kader KPSO itu
hampir sama KPSA, yaitu yang pertama mengajak teman-teman kelas untuk selalu menjaga kebersihan kelas maupun lingkungan kelas. Yang kedua, mengaktifkan kegiatan pungut pilah sampah yang ada di kelas. Jadi ada program dari KPSO dan KPSA itu pungut pilah sampah. Jadi setiap kelas ini ada tempat untuk menaruh sampah, ada sampah organik dan sampah anorganik. Nanti hasilnya itu disetorin ke basecamp KPSA yang ada di samping ruang TRC. Untuk tugas dan tanggung jawab kader kesehatan remaja di kelas itu yang pertama mengajak teman-teman kelas untuk selalu membawa tumbler untuk minum dan juga tempat makan untuk makan. Yang kedua, pembiasaan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Dan yang ketiga, selalu mengecek jentik-jentik apakah ada jentik-jentik nyamuk di lingkungan kelas. Mungkin itu saja tugas dan tanggung jawab kader di kelas. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas, Bapak. Kemudian apakah dari Mas Reza ada saran untuk teman-teman semua untuk tetap menjaga lingkungan? Kata-kata dari saya buat kader-kader lingkungan yang ada di SMA Negeri 1 Jemberang gini, tak perlu jadi superhero Batman untuk menyelamatkan bumi, cukup dengan buang sampah pada tempatnya dan pilah sampah dengan baik, kita juga bisa menyelamatkan bumi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Mas atas pemateriannya. Cukup sekian pematerian pengenalan organisasi pecinta lingkungan. Jangan lupa tetap menjaga perilaku karakter peduli lingkungan baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.